Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sherly Febrina Luhukai, NRP 17. Di video ini, saya akan mendemokan proyek UTS pemrograman visual saya, yaitu aplikasi perpustakaan. Nah, di sini teknologi yang saya pakai adalah Ado.NET dan SQL Server. Nah, pertama, saya akan menjelaskan tentang database yang telah saya buat. Di sini saya telah membuat database yang bernama DBPurpose. Lalu DBPurpose ini memiliki 3 tabel, yaitu anggota, buku, dan pinjam, dan dua transaksi, yaitu peminjaman dan pengembalian yang akan disimpan pada tabel pinjam. Nah, seperti yang bisa dilihat, tabel anggota itu memiliki kolom ID anggota, nama, alamat, kota, nomor HP, lalu tabel buku memiliki ID buku, judul, pengarang, tahun terbit, status, lalu tabel pinjam memiliki ID pinjam, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Nah, untuk relasinya, di sini pada tabel pinjam, ID anggota merupakan foreign key dari tabel anggota, lalu ID buku merupakan foreign key dari tabel buku. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menambahkan database connection. Nah, di sini sudah saya konekkan dengan DBPurpose yang telah saya buat tadi. Dan di sini juga sudah masuk tabelnya, ada tabel anggota, buku, dan pinjam. Nah, selanjutnya untuk formnya, di sini form 1 ini merupakan kayak main menunya gitu. Ada button data anggota, data buku, data peminjaman untuk berpindah form. Nah, ini untuk code-nya. Ketika diklik button anggota, yang data anggota nanti akan switch ke form daftar anggota, seperti itu. Sama seperti ketika button buku diklik, button pinjam diklik, nanti akan ngelink ke formnya masing-masing. Nah, untuk form 2, ini merupakan daftar anggota. Di sini ada text box-nya, lalu ada data grid view, ada tombol add, edit, delete. Nah, untuk code-nya, sini ada koneksi untuk mendisplay data, untuk back, untuk add, menambahkan data, mengedit data, menghapus data. Lalu untuk yang form ketiga yaitu daftar buku, ada text box untuk menambahkan ke tabel buku, lalu data grid view untuk menampilkan. Di sini juga untuk code-nya hampir sama seperti data anggota. Lalu untuk form yang keempat yaitu daftar peminjaman dan pengembalian, ini saya jadikan satu. Di sini ada text box, combo box, dan date time picker. Lalu ada data grid view juga untuk menampilkan. Nah, ini untuk code-nya ada koneksi, display data, back, button add. Nah, di sini ketika ada peminjaman baru, maka status buku itu akan berubah menjadi unavailable. Lalu ketika dikembalikan, maka status buku akan dirubah kembali menjadi available. Lalu ada delete juga. Ini load untuk ngeload combo box-nya. Nah, ini saya demokan langsung saja. Nah, ini tampilan awalnya. Ada data anggota, data buku, dan data peminjaman. Nah, isinya data anggota seperti ini. Kita akan coba masukkan anggota baru. Nomor HP-nya. Klik add. Nah, dia berhasil ditambahkan. Lalu ketika edit, nah, dia berhasil diubah. Lalu ketika di delete, maka kita perlu memasukkan ID anggotanya saja 3 gitu, tuh klik delete. Nah, udah berhasil. Kita kembali ke data buku. Kita coba masukkan data buku baru. Masukkan pengarang, tahun terbit, statusnya. Nah, di sini berhasil ditambahkan. Lalu untuk diedit,
Di sini berhasil diubah, lalu untuk dihapus kita perlu ID bukunya saja. Nah, udah berhasil. Nah, di sini statusnya available semua ya. Lalu untuk data peminjaman dan pengembaliannya, di sini untuk ketika ada peminjaman baru kita perlu memasukkan ID pinjamnya, lalu siapa yang meminjam, buku yang dipinjam. Sini Shirley di anggotanya 2, buku dinosaurus ID bukunya 2, lalu kita masukkan tanggal pinjamnya tanggal 6, terbit add. Nah, dia berhasil. Nah, di sini tanggal kembalinya akan berisi default value dari date time. Lalu ketika buku dinosaurus ini dipinjam, ID buku 2, kita buka di daftar buku. Nah, di sini buku dinosaurus menjadi statusnya unavailable. Lalu ketika dikembalikan, ini kita masukkan lagi ID pinjam yang sama. Lalu kita masukkan tanggal kembalinya, misalnya tanggal 11, lalu klik edit. Nah, di sini dia berhasil memasukkan tanggal kembalinya menjadi tanggal 11. Lalu ketika kita back, lalu kita buka data buku, nah yang sebelumnya unavailable menjadi available kembali. Nah, ketika kalau misalnya ingin dihapus, kita masukkan saja ID-nya, lalu klik delete. Nah, maka akan berhasil dihapus. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan pada demo kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.